Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mobile programming. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan tutorial-tutorial. Yang pertama itu tutorial 2, yaitu tentang text view. Jadi pada layar ini merupakan sebuah tampilan codingan dari text view dan hasilnya. Di mana pada tutorial 2 ini kita menggunakan text view, di mana text view ini digunakan untuk menampilkan teks. Hasil output dari tutorial 2 ini hanya menampilkan satu text view dengan tulisan Halo Androidku, di mana tinggal dan lebar text view ini menggunakan wrap konten, sehingga panjang dan lebar dari text view ini akan menyesuaikan dengan isi atau tulisan dari text view tersebut. Baik, kita lanjut pada tutorial 3, yaitu berisi linear layout. Di mana pada tampilan layar ini merupakan hasil dari codingan dan hasil runningannya. Baik, langsung saja penjelasan hasilnya, yaitu linear layout adalah jenis layout pada Android Studio yang menyusun elemen secara berurutan, horizontal, dan vertikal. Hasil output dari tutorial 3 ini menampilkan sebuah linear layout sebagai grup parent view-nya dengan orientasi vertikal, di mana ukuran panjang dan lebarnya menggunakan atribut fill parent sehingga ukurannya memenuhi layar. Lalu dalam layout ini terdapat dua grup view linear layout lagi, yaitu linear layout pertama berorientasi horizontal dan ukuran panjang dan lebarnya. Dalam linear layout ini terdapat empat biru, hijau, dan kuning. Sedangkan lebar dari text view-nya menggunakan atribut wrap content sehingga ukurannya disesuaikan dengan isi tulisannya. Atribut fill parent layar. Lalu linear layout kedua berorientasi vertikal dan ukuran panjangnya dan lebar sesuai dengan grup parent view. Dalam linear layout ini terdapat 4 text view dengan tulisan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Dan lebar text view ini mengikuti ukuran parent group view-nya sehingga memenuhi layar, dan tinggi text view-nya disesuaikan dengan isi tulisannya, di mana text view ini menggunakan ukuran font 15 pt atau 15 poin. Kemudian kita lanjutkan pada tutorial 4, yang mana berisi tentang relatif layout, di mana pada layar ini merupakan tampilan hasil codingan dan hasil runningnya. Relatif layout adalah jenis layout yang dimana widget di dalamnya saling mempengaruhi satu sama lain. Output dari tutorial 4 ini memposisikan isi layout berada di atas layar dengan menggunakan perintah gravity sama dengan top, di mana dalam layout ini terdapat 4 view atau widget, yaitu text view, edit text, dan 2 button, di mana edit text-nya kita posisikan berada di bawah text view dengan menggunakan atribut layout below sama dengan ID dari text view-nya, dan button OK diposisikan berada di sebelah kanan dari parent-nya menggunakan perintah alik parent right sama dengan true, dan kita atur berada di bawah edit text menggunakan atribut layout below sama dengan ID dari edit text. Selanjutnya kita atur posisi button cancel-nya berada di sebelah kiri button OK menggunakan perintah toilet off sama dengan ID dari button OK, dan terlihat button cancel-nya sejajar dengan posisi button OK. Karena kita menggunakan perintah layout alik top sama dengan ID dari button OK,
sehingga button OK dan button cancel akan selalu sejajar. Kemudian kita lanjut pada tutorial 5, yaitu tentang tabel layout. Di mana pada layar merupakan hasil codingan dan hasil runningnya. Baik, langsung saja saya akan jelaskan hasil runningnya. Pada tutorial 5 ini menggunakan tabel layout. Tabel layout ini digunakan untuk membuat tata letak seperti tabel. Di dalam tabel layout ini terdapat 6 baris tabel menggunakan perintah tabel row. Di baris ke-1 sampai 3 hanya terdapat 2 kolom yang berisi text view dan posisinya diatur mulai dari kolom kedua menggunakan perintah layout kolom sama dengan 1, di mana posisi kolomnya ini berdasarkan indeks yang dimulai dari indeks ke-0. Lalu di baris keempat terdapat 2 kolom yang berisi text view yang posisi kolomnya tidak diatur, sehingga dimulai dari kolom-kolom ke-1. Lalu pada baris kelima terdapat 3 kolom yang berisi text view di mana posisi kolomnya tidak diatur, sehingga dimulai dari kolom ke-1 sampai ke-3. Selanjutnya di baris ke-6 terdapat 1 kolom yang berisi text view di mana posisi kolomnya diatur mulai dari kolom kedua atau indeks ke-1, sehingga text view-nya berada di posisi kolom kedua. Sedangkan garis-garis ini berasal dari widget view dengan panjangnya 2 div dan dengan background hitam, di mana layout ini berada di luar layout tabel row sehingga tidak dianggap sebagai bagian dari isi tabel. Terlihat data pada kolom ketiga kita atur posisi teksnya berada di kanan menggunakan graffiti sama dengan right, dan masing-masing kolomnya terdapat padding sebesar 3 dp. Dan kita lanjut pada tutorial 6, yaitu menambahkan gambar dan merubah ikon aplikasi, di mana pada layar terdapat hasil codingan dan hasil runningnya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan hasil runningnya. Pada tutorial 6 ini kita menambahkan gambar dan merubah ikon aplikasi. Untuk menambahkan gambarnya kita menggunakan widget image view, di mana panjang dan lebarnya menggunakan fill parent sehingga gambarnya memenuhi layar. Dan untuk mengambil data gambar yang akan ditampilkan, kita menggunakan akses nama gambarnya yang berada di page draw play. Untuk mengubah ikon aplikasinya, kita dapat mengklik kanan pada page raise, lalu kita pilih new dan pilih image asset, lalu kita tambahkan gambarnya dengan mengklik icon folder pada pathnya. Di sini kita juga bisa mengubah warna backgroundnya. Jika sudah maka kita klik next saja, maka ikonnya akan berganti. Kemudian kita lanjut pada tutorial 7, yaitu mengenal widget edit text. Baik, langsung saja pada penjelasannya. Pada tutorial 7 ini menampilkan view edit text, di mana edit text ini digunakan menerima inputan dari user. Panjang dan lebarnya edit text ini menggunakan fill parent sehingga ukuran panjang dan lebarnya mengikuti layar, dan menggunakan atribut single line sama dengan false agar teksnya tidak hanya sebaris. Sebenarnya tanpa menggunakan atribut single line hasilnya sama saja karena default dari atribut single line adalah false. Tutorial 8 yaitu berisi tentang checkbox.
Pada tutorial 8 ini kita menggunakan widgets atau view checkbox. Checkbox ini digunakan untuk memilih pilihan hasil output dari tutorial 8. Ini adalah saat checkbox ini tidak dicentang, maka akan menampilkan tulisan checkbox ini tidak dicentang. Nah, sedangkan saat kita checkbox menampilkan tulisan ini dicentang. Hal ini terjadi karena kita menambahkan metode on checked on checked change pada checkbox dan melakukan percabangan di dalamnya. Baik, kita lanjut pada tutorial 9, yaitu berisi tentang scroll view, di mana pada layar itu merupakan hasil dari codingan dan hasil runningannya. Pada tutorial 9 ini, kita menggunakan scroll view agar konten atau informasi yang ada di dalamnya tidak hilang dan dapat di-scroll. Di mana dalam scroll view ini terdapat tabel layout dengan masing-masing baris memiliki 2 kolom. Satu kolomnya memakai widgets view untuk menampilkan warna, dan satunya memakai widget text view untuk menampilkan teks atau kode dari warnanya. Panjang dari kolomnya adalah 500 pixel dan lebarnya tidak diatur sehingga mengikuti ukuran layar parennya. Dan kolom kedua pada tabel menggunakan padding sebesar 4 dp. Mari kemudian kita lanjut pada tutorial 10 atau tutorial yang terakhir yang berisi tentang membuat tombol exit, di mana pada layar adalah menampilkan hasil codingan dan hasil runningannya. Pada tutorial 10 ini kita menggunakan 3 komponen view, yaitu text view untuk menampilkan tulisan yang ada di edit text autocomplete. Yang kedua yaitu widget edit text autocomplete untuk menerima inputan user dan menampilkan sugesti berupa drop down. Apabila kita mengetik 3 huruf pertama yang sama pada item sugesti yang telah tentukan, dan yang terakhir yaitu widget button untuk keluar dari aplikasinya. Jadi dalam tutorial 10 ini terdapat 2 listener yaitu add text change listener dan set on click listener, di mana kita menambahkan text change listener pada edit text autocomplete agar saat kita mengubah isi teks widget edit text autocomplete-nya, maka teks pada widget text view juga ikut berubah. Selanjutnya kita menambahkan set on click listener pada button keluar, di mana saat kita mengklik buttonnya maka akan memanggil method finish sehingga aplikasinya akan otomatis keluar. Jadi mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi tentang mobile programming. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.